Hai, terima kasih udah klik video ini. Facebook kadang dipakai orang untuk men-share hal aneh dan seram. Tapi orang di dalam cerita kita hari ini men-share sesuatu yang benar-benar nggak kebayang. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kalau kamu adalah penggemar storytelling, horor, kriminal, dan misteri, kamu sudah ada di channel yang tepat. Jadi langsung aja tekan tombol like dan subscribe-nya untuk selalu dapat upload terbaru dari sini. Oke, kita mulai ceritanya. John Lin adalah mahasiswa internasional berusia 33 tahun dari Wuhan, China. Dia pindah ke Montreal, Kanada pada tahun 2010 untuk belajar teknik dan ilmu komputer. Menurut sahabatnya, Benjamin Zhu, Lin juga pindah ke Kanada ada alasan lain, yaitu dia sebenarnya GAY, tapi dia masih malu-malu untuk mengakui itu. Di Cina, dia merahasiakan hal ini dari keluarga dan masyarakat karena takut dengan tekanan norma dan budaya di sana. Bahkan di Cina, dia sampai menikah dengan seorang wanita untuk menjaga citranya. Tapi pernikahan itu pun akhirnya berakhir dengan perceraian. Akhirnya dia memutuskan bahwa aku harus jadi diriku sendiri, aku harus pergi ke tempat yang bisa menerima aku apa adanya. Dan dia melihat Kanada sebagai tempat itu. Sampai di Montreal, Lin benar-benar bahagia dengan budaya yang terbuka dan liberal di sana. Semuanya seperti yang dia harapkan. Tapi Lin dikenal orangnya pemalu dan tertutup. Jadi setelah tinggal di Kanada selama 1 tahun, dia belum punya jaringan pertemanan yang besar. Dia cuma punya beberapa teman dekat. Lin akhirnya pelihara kucing yang dia sayangi banget dan dia perlakukan kayak bayi. Sepertinya kucing itu adalah teman terdekatnya selama 1 tahun pertama dia di Kanada. Tapi di awal 2012, Lin sampai titik di mana dia merasa kayaknya aku harus keluar dari zona nyaman ini dan mulai betul-betul berusaha untuk nambah teman baru. Dia pun coba perluas jaringan dengan cari teman lewat aplikasi yang namanya Craigslist. Di sana, dia menemukan iklan dari seseorang bernama Luca Magnotta yang seumuran dengannya. Luca ini sedang cari orang untuk jadi partner dalam film buatan sendiri. Tapi dia dengan jelas bilang di iklan kalau itu bukan hal yang aneh-aneh. Filmnya maksudnya. Luca bilang itu cuma film buatan sendiri buat seru-seruan aja. Lin mikir ini pas banget, gampang buat cari teman. Jadi dia hubungi Luca dan mereka janjian untuk ketemu. Sayangnya iklan Craigslist ini ternyata cuma pancingan. Setahun sebelumnya, Luca pernah buat film lain yang cukup creepy, cukup disturbing ya. Film ini berjudul One Boy, Two Kittens. Isinya di situ Luca membunuh 2 kucing dengan cara menutup nafas mereka. Luca mengunggah video ini secara anonim dan memastikan wajahnya nggak kelihatan di kamera. Dia pengen bikin orang kaget dengan video ini, tapi nggak mau ketahuan. Begitu video ini mulai menyebar di internet dan orang-orang sadar bahwa itu bukan hoax, sekelompok orang di Facebook mulai bikin grup khusus untuk mencari tahu siapa orang yang ada di video ini. Mereka meneliti setiap adegan di video itu dan berhasil mendapatkan cukup banyak informasi tentang siapa pembuat video itu. Tapi nggak cukup buat mengidentifikasi dengan jelas. Namun, ketika Luca mengupload video kedua dan ketiga yang isinya lagi-lagi dia nyiksa kucing, grup Facebook ini mulai melihat pola tertentu. Jadi si Luca di videonya pakai musik tertentu di latar video itu, juga menempatkan beberapa poster yang sengaja diatur di video. Ternyata Luca itu sedang mencoba merekonstruksi adegan-adegan dari film tertentu. Dari petunjuk ini, mereka menyimpulkan kalau Luca ini pasti ada di Kanada. Dengan pakai salah satu gambar di video, mereka bahkan berhasil menemukan lokasi tepatnya di Kanada. Jadi mereka langsung hubungi pihak berwajib di Kanada dan bilang, kami tahu siapa orangnya, di mana dia tinggal, dan semua tentang dia. Tapi pihak berwajib Kanada cuma bilang, ini kan cuma soal kucing, jadi kami nggak bisa berbuat banyak. Dan akhirnya mereka nggak melakukan apa-apa.
Lanjut ke 24 Mei 2012, ini adalah hari ketika Lin dan Luka Magnotta dijadwalkan bertemu buat bikin film seru-seruan itu tadi. Ada rekaman CCTV yang memperlihatkan Lin bertemu Luka di apartemen Luka di Montreal, Kanada. Mereka berjalan depan pintu, Lin pakai baju kuning dan Luka pakai baju putih. Luka buka pintu dan mereka berjalan menuju lorong dan naik tangga sampai hilang dari pandangan. Mereka masuk ke kamar 208, apartemennya Luka. Dan begitu sampai, Luka menawarkan anggur yang ternyata sudah diberi obat penenang yang kuat kepada Lin tanpa disadari oleh Lin. Lin minum anggur itu dan mulai merasa lemas dan ngantuk meski belum pingsan sepenuhnya. Luka bawa Lin ke tempat tidur, ikat tangan dan kakinya dalam posisi telentang. Luka lalu putar musik, atur kamera di tripod dan mulai ngerekam Lin yang masih sadar tapi nggak bisa ngelawan. Luka dekati Lin, nepuk kepalanya, lalu naik di atas badannya sambil keluarkan pisau es dan dengan brutal dia bunuh si Lin sambil direkam kamera. Setelah itu, Luka pakai baju kuning milik Lin, pergi dari apartemen dan kembali dengan tas berisi alat pembersih dan sarung tangan. Sebelum masuk lagi ke apartemen, kamera juga menangkap Luka berhenti sebentar untuk merapikan rambutnya di cermin. Seolah nggak ada yang lebih penting dari penampilannya gitu. Padahal dia baru saja menghilangkan nyawa seseorang dengan brutal. Setelah memastikan rambutnya rapi, dia kembali ke apartemen, bawa Lin ke kamar mandi, dan potong-potong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Dia menyimpan beberapa bagian kecil untuk dirinya sendiri yang akhirnya dia makan. Lalu dia bungkus tangan dan kaki Lin yang dia kirimkan ke pemerintah Kanada. Sisanya dipotong-potong jadi bagian kecil dan dimasukkan ke dalam kantong sampah. Selama beberapa jam berikutnya, Luka bolak-balik dari kamarnya ke tempat pembuangan sampah basement untuk buang potongan tubuhnya si Lin tadi. Hari berikutnya, jadi 25 Mei 2012, Luka ngupload video berdurasi 11 menit berjudul One Lunatic, One Ice Pick di situs Best Gore. Video ini menampilkan bagaimana si Luka itu mengakhiri nyawanya John Lin. Begitu grup Facebook yang mengawasi Luka melihat video ini, mereka langsung tahu ini ulah Luka dan langsung ngasih tahu polisi. Mereka berikan semua bukti dari video-video sebelumnya dan akhirnya polisi mau juga mendengarkan mereka. Polisi akhirnya menemukan Luka sedang duduk di kafe internet di Berlin, Jerman sambil Google namanya sendiri di internet. Luka mencoba menggunakan alasan kegilaan untuk pembelaannya. Tapi grup Facebook ini sudah memberikan bukti kalau Luka sebenarnya cuma meniru adegan dari film favoritnya. Apa yang dia lakukan terhadap John Lin, adegannya itu sangat mirip dengan adegan film Basic Instinct yang jadi favoritnya sepanjang masa. Di film itu memang ada adegan di mana seorang wanita duduk di atas pria yang diikat ke tempat tidur, lalu dia keluarkan pisau es dan dia menghabisi pria itu. Luka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Di sini aku nggak bakal menampilkan cuplikan video One Lunatic, One Ice Pick itu ya, karena ini betul-betul salah satu hal paling mengerikan yang aku pernah lihat di internet. Pokoknya disturbing dan serem banget. Kalau kamu mau lihat ya itu terserah, silahkan Google aja. Aku di sini tampilkan saja rekaman Luka dan Lin yang masuk ke apartemen bareng-bareng, lalu Luka turun dengan memakai baju Lin sambil bolak-balik saat dia membuang bagian tubuh Lin. Terima kasih udah dengarkan ceritanya sampai selesai, dan kalau belum, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita lain yang aku unggah tiap minggu. Tolong tulis juga komenmu tentang video ini dan saranmu untuk cerita berikutnya. Oke?
Sampai ketemu di video berikutnya.